situ nah. Silakan dilanjutkan langsung ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kecemasan anak usia dini selama hospitalisasi di RSUP Muhammad Husin Palembang. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Bella Hulfa. Kepada Bella kami persilakan. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang teori kecemasan. Kecemasan merupakan pengalaman perasaan yang tidak menyakitkan serta tidak menyenangkan. Ia timbul reaksi ketegangan dalam atau dan tubuh ketegangan, sehingga ketegangan ini berakibat suatu dorongan dalam diri atau di luar diri yang dikuasai oleh susunan urat syaraf otonom. Misalnya apabila seseorang menghadapi keadaan yang berbahaya dan menakutkan, maka jantungnya akan bergerak cepat. Nafasnya menjadi sesak, mulutnya menjadi kering, dan telapak tangannya kering. Reaksi semacam inilah yang kemudian menimbulkan reaksi kecemasan. Kecemasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan, tidak menentu, dan kabur tentang sesuatu yang akan terjadi. Menurut Sigmund Freud, dalam Hayat 2014 mengemukakan bahwa kecemasan adalah keadaan tegang yang memaksa untuk berbuat sesuatu. Ada 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan realita atau reality anxiety, kemudian kecemasan neurotik atau neurotic anxiety, dan kecemasan moral. Kecemasan realita adalah rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar, dan derajat kecemasan semacam itu sesuai dengan tingkatan ancaman yang nyata. Kemudian kecemasan neurotik adalah rasa takut kalau insting akan keluar jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang akan menyebabkan ia dihukum. Kemudian kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nurani sendiri. Orang dengan hati nuraninya yang cukup berkembang
cenderung untuk merasa bersalah apabila mereka berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kode moral mereka atau dengan instruksi ibu bapak mereka. Nah, kecemasan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, namun juga dapat dialami oleh anak-anak, khususnya anak-anak usia dini. Penyebab munculnya kecemasan ini juga bervariasi seperti faktor keturunan atau adanya perlakuan kekerasan terhadap anak. Kemudian penyebab yang bervariasi ini akan berdampak pada bentuk kecemasan yang dialami oleh anak seperti fobia sosial, fobia sekolah, dan kecemasan berpisah dengan figur yang lekat seperti ibu dan ayah. Kecemasan seperti ini merupakan salah satu bentuk gangguan emosi yang dialami oleh anak, sehingga penanganannya yang sesuai dibutuhkan untuk mencegah implikasi terhadap gangguan perkembangan yang lebih serius. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih saudari Bella Ulfa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Meliani. Kepada Ulfa Meliani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terapi bermain menurut Wong merupakan terapi pada anak yang menjalani hospitalisasi. Kebutuhan bermain tidak berhenti selama anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Hospitalisasi merupakan salah satu penyebab bagi anak, terutama disebabkan oleh perpisahan dari lingkungan. Anak yang sedang sakit hampir mempunyai sikap yang sangat tersinggung, mudah cemas, pemarah, agresif, penakut, curiga, dan sensitif. Banyak faktor yang menyebabkan reaksi tersebut, antara lain karena cemas berpisah dari orang tua dan faktor usia. Dengan bermain, anak melepaskan ketakutan dan kecemasan, mengekspresikan kemarahan dan permusuhan. Bermain merupakan cara coping yang paling efektif untuk mengurangi kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian terapi bermain pada anak meningkatkan sikap kooperatif selama menjalani hospitalisasi. Sebab ketika bermain, anak mengekspresikan beberapa perasaan mereka seperti frustasi, permusuhan, dan agresif tanpa takut dimarahi oleh staf keperawatan. Anak juga akan memperoleh kegembiraan dan kesenangan yang membuatnya lebih kooperatif. Kooperatif terhadap tindakan keperawatan selama hospitalisasi. Program bermain ini membutuhkan peran keluarga dan perawat pada anak. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih saudara Ulfa. Materi selanjutnya itu akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental, di mana penelitian eksperimental mempelajari tentang ikatan sebab akibat tidak hanya antara variabel, tetapi hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat. Boleh selanjutnya? Oke. Nah, desain penelitian ini sendiri kita menggunakan desain pra-eksperimen desain, yaitu desain one group pretest post-test, di mana terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara random. Nah, untuk proses pelaksanaan itu terdapat 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan sendiri yaitu sebelum dilakukannya penelitian, peneliti menyiapkan tempat untuk terapi, menyiapkan alat yang dibutuhkan, dan lain-lainnya. Selain itu juga disiapkan pula alat bantu bagi peneliti seperti buku dan alat tulis untuk mengobservasi pada saat treatment berlangsung. Dan pelaksanaan sendiri yaitu setelah persiapan telah dilakukan, maka terapi bermain segera diberikan kepada responden. Dan evaluasi sendiri yaitu setelah persiapan dan pelaksanaan berlangsung,
maka pelaksana akan dilakukan evaluasi yang terakhir untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan terapi tersebut. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nova Herdiana. Kepada Nova, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sesi dalam pelaksanaan penelitian. Di sini ada 3 sesi. Sesi pertama itu adalah pelaksanaan joining, membangun hubungan yang positif antara responden dan tim peneliti, memberikan beberapa informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan, melakukan kontrak waktu kegiatan dengan responden, memperkenalkan tim penelitian pada responden. Jadi di sesi pertama ini kita pendekatan dulu terhadap peneliti dan responden. Baik, next. Di sesi kedua ini yaitu dalam pelaksanaan, responden diberikan terapi bermain. Jadi kita kalau kita ingin meneliti, kita beri istilah katanya itu terapis untuk bermain. Baik, lanjut. Sesi pertiga yaitu terminasi, yaitu mengukur perubahan subjek dan membuat kesan positif sebelum kegiatan diakhiri. Jadi di sesi ini kita mengukur perubahan apa saja yang berubah pada subjek sebelum kita mengakhiri kegiatan. Kita memberi kesan terbaik itu kita beli motivasi, kita kasih kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih Saudari Nova Herdiana. Penjelasan dari kami telah usai. Boleh untuk pada teman-teman untuk bertanya. Kita beri 3 pertanyaan. Boleh bertanya. Baiklah, mungkin sudah cukup jelas pemaparan dari kami. Jadi mungkin udah selesai ya? Atau mau dokumentasi dulu ini? Dokumentasi ya dulu. Oh yaudah, langsung dokumentasi aja ya. Boleh teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Ini yang belum boleh diaktifkan. Gagas, Destitia, Deka, Nova, boleh dihidupkan kameranya? Mohon izin Pak Kiki. Untuk Saudari Ranita boleh minta tolong untuk difotokan?
Satu, dua, tiga. Sekali lagi, masih banyak yang belum on cam, Kak. Ya nggak apa-apa yang udah ada. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih. Pak Kiki, gimana Pak? Udah selesai presentasinya? Pak Kiki. Pak Kiki, mohon maaf sebelumnya Pak Kiki. Baiklah, berhubung Pak Kikinya sepertinya sedang sibuk. Jadi presentasi dari kelompok 3 kita tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.